Holding close, holding tight, let the moon slowly. Cinta bukan hanya tentang dua hati yang bertautan ataupun juga tentang rasa yang saling menyatu. Lebih dari itu, cinta adalah sebuah kerelaan hati untuk memiliki dan dimiliki, untuk dicintai dan mencintai. Begitu juga dengan kisah cinta Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Berawal dari sebuah perjumpaan singkat di atas panggung, kisah cinta Lesti dan Bilar pun terus merangkaikan kisah kasih yang menggetarkan rasa, juga meletupkan kejutan bahagia. Iya, Lesti dan Bilar belum lama ini mengumumkan bahwa tanggal lamaran mereka, yakni 13 Juni 2021 mendatang. Kabar bahagia tersebut itu pun menjadi kabar spesial bagi pedangdut Inul Daratista. Lewat sosial medianya, Inul menuliskan pesan-pesan yang menyentuh hati untuk Lesti dan Bilar seperti ini. Menikah itu janjinya sama Tuhan, bukan sama manusia. Cintai pasanganmu dan nikmati kekurangannya. Jika ada kelebihannya, anggap itu bonus. Bersiaplah nikmati gelombang, dayung lautan kehidupanmu dengan hati ikhlas dan gembira. Cinta akan bertahan ketika pasangan saling menyayangi, bukan saling menyakiti. Pria yang baik akan mendapatkan pasangan yang baik pula, begitu pula sebaliknya. Pria yang baik dia melindunginya, menyayanginya dan tidak menjelekkan pasangannya kepada orang lain. Semoga bahagia sampai akhir hayat. Sontak curahan hati dan pesan-pesan Inul Daratista yang ditulis di sosial media itu membuat Bilar luluh hingga berlinang air mata. Maka seperti inilah tanggapan Rizky Bilar perihal pesan menyentuh dari Bunda Inul Daratista. Ya, sebelum Bunda Inul menyampaikan pesan-pesan dari Bunda sendiri, memang air mata saya udah mau jatuh gitu. Jadi kebetulan bertepatan dengan ketika Bunda Inul menyampaikan pesannya, air mata menetes dari mata saya. Enggak, saya ingat aja bahwa saya nggak nyangka gitu. Impiannya terwujud. Sebentar lagi saya bakal menjadi seorang suami, otomatis tanggung jawab yang saya akan jalankan nanti lebih berat. Karena seorang anak laki-laki bukan hanya tanggung jawab kepada istri, tapi masih bertanggung jawab untuk membahagiakan orang tuanya, mengurus orang tuanya. Karena tanggung jawab kepada ibu terutama masih penting bagi saya, gitu. Dan belum ketika nanti saya udah punya anak, insya Allah. Kan itu orang mau nikah, udah keluarga juga udah datang semua. Mewakili dari Dede Lesti ya ini ya ceritanya ya. Ya udahlah, namanya juga jodoh. Kan kita nggak tahu jodoh itu ketemunya di mana. Tapi yang jelas ketika sudah melangsungkan pertunangan, harapan Bunda mudah-mudahan ini bukan hal yang mudah ya, karena yang dihadapin adalah masa depan. Jadi nggak boleh main-main. Dan menurut aku Dede kalau usianya udah di atas 20 sebagai seorang perempuan ini masa produktif ya, sebagai seorang perempuan. Jadi tidak ada masalah menikah di usia muda, tapi yang jelas proses dari kehidupan rumah tangga benar-benar harus siap gitu. Karena sama-sama. Tidak hanya dari pedangdut Inul Daratista, sang kakak Benny Mulyana yang dilangkahi Lesti untuk menikah terlebih dulu pun tak melepaskan sang adik menikah begitu saja. Sebagai kakak, Benny pun turut menitipkan pesan bijak kepada Bilar untuk tetap menjaga dan melindungi Lesti dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwanya. Ia pun menghimbau kepada Lesti untuk tetap tenang dalam menghadapi persoalan yang akan menerpa rumah tangganya dengan Bilar kelak. Sebenarnya bukan cuma Benny, juga banyak orang-orang yang menyayangi Dede, menyayangi Lesti juga, yang menyampaikan pesan juga ke saya. Banyak pesan lah, dan salah satu kalau dari pesan Benny memang seperti yang Mbak sebut tadi barusan, bahwa AA bilang kalau ada suatu masalah, suatu perihal ada sesuatu yang saya nggak suka, jangan dipendam, tapi langsung obrolin ke AA, siapa tahu kita bisa menemukan solusinya. Ya memang dalam suatu hubungan pentingnya komunikasi. Dan dalam satu pernikahan juga kita bukan hanya nikah dengan satu individu, tapi kita juga nikah dengan satu keluarga gitu. Bagaimana kita bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga pasangan kita, bisa tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga pasangan kita. Itu aja sih. Dan semoga kita dijauhkan dari hal yang tidak baik dan selalu menjaga tali silaturahmi dengan baik. Wajangannya apa ya, standar aja sih, standar kakak gitu.
jagain dia, kalau ada apa-apa ya kamu nggak usah, kalaupun misal Dede itu udah tidak cocok lagi nanti ke depannya, lah tinggal bilang aja lah, kan ada abangnya gitu, secara laki-laki kita berdua ngobrol gitu. Komentar dia, saya akan jaga dia baik-baik. Ya insya Allah, doakan yang terbaik mungkin. Gitu. Ya kalau bisa kan kita kan supaya bahagia apa mereka kan, itu aja lah, doakan yang terbaik. Hey love. Sementara itu, jalan Lesti dan Bilar menuju hari lamaran pun tinggal menghitung hari saja. Tanggal 13 Juni 2021 yang menjadi hari lamaran Lesti dan Bilar juga akan menjadi catatan sejarah dalam perjalanan hubungan cinta mereka berdua. Ibarat takdir yang menyatukan cinta mereka, seperti itu juga jalinan cinta Bilar dan Lesti yang selalu kokoh dan kuat hingga saat ini. Maka, seperti inilah pengakuan Bilar soal memilih Lesti sebagai calon pendamping hidupnya. Iya, sebenarnya dari dulu saya memang pengen gitu ya nikah muda dari umur 21. Cuma memang saat itu saya mikir bahwa lebih berpikir realistis saat itu sih, ketika umur 21 saya pengen nikah umur 23, umur 17 saya pengen nikah umur 21, lalu melewati 21 saya pengen nikah umur 23, ketika 23 saya ngerasa belum punya apa-apa saat itu. Maksudnya saya belum ngumpulin aset, rumah dan segala macamnya. Namun ketika alhamdulillah Tuhan ngasih saya, menguji saya atau memberikan kepercayaan saya, memberikan anugerah luar biasa buat saya, di mana saya alhamdulillah sudah punya segalanya, sudah bisa mewujudkan cita-cita yang dulu saya impikan. Menurut saya ada satu yang kurang, yaitu saya harus nikah, saya harus ibadah gitu. Saya harus menyempurnakan separuh agama saya, dan akhirnya pilihan saya jatuh pada Lesti. Memang saya merasa bahwa ini anak bisa melengkapi apa yang kurang dalam diri saya, bisa menjadikan saya sosok yang sosok raja, dan sosok yang saya butuhkan gitu, yang saya butuhkan dan saya ingin. Akhirnya saya memutuskan ya udah nggak perlu lama-lama ya, saya akhirnya memutuskan untuk bawa orang tua saya ke rumah orang tuanya, lalu kita pun ngobrolin soal itikat baik saya, bahwa saya ingin menikah dengan Lesti. Iya, memang banyak persiapan untuk seorang laki-laki untuk menikah ya, kalau menurut bagi pandangan saya. Satu, persiapan secara materi, mental, dan batinia gitu. Karena bagaimana nanti saya bisa saya berpikir bahwa orang tua itu membesarkan seorang anak gadisnya dengan baik, dikasih pendidikan tinggi, dikasih hidup enak. Bagaimana nantinya saya bisa meneruskan apa yang sudah orang tua atau cara mertua saya nanti, atau cara mertua saya yang sudah lakukan ke anaknya gitu. Jadi ya saya benar-benar harus bahagian dia, harus siap secara materi, harus siap dalam segala hal. Bagaimana saya bisa harus menjadi suami yang bertanggung jawab untuk istri saya dan segala macamnya. Bahagia, perasaannya bahagia banget sih. Akhirnya mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang ditujukan untuk kelangsungan kelanjutan dari hubungan mereka kan. Semua orang kan menunggu itu kan. Alhamdulillah malam tadi mereka memutuskan untuk go public ya, kalau bisa disebut ya. Alhamdulillah senang sih. Akhirnya nggak ada yang ditutup. Tanggal itu kebetulan aku taunya akhir-akhir ini sih, akhir-akhir ini doang. Aku pun taunya setelah aku kemarin ada proyek di Bandung. Mereka bilang, tanggal 13 ada agenda gak? Oh, emang ada apa? Ya, ada itulah, kita mau lamaran katanya. Ibarat kapal di tengah samudra, perjalanan cinta Lesti dan Bilar menuju hari pernikahan mereka juga melewati gelombang dahsyat. Fokus Bilar dan Lesti mempersiapkan pernikahan mereka lagi-lagi kembali terusik pasca tersiarnya sebuah ramalan yang menyebutkan bahwa rumah tangga Bilar dan Lesti nanti tidak akan berlangsung lama. Hubungan pasangan ini pun disebut tak akan lagi harmonis. Lantas seperti apa tanggapan Bilar dan keluarga Lesti mengenai hal tersebut?
ketika kita sekarang udah menuju hari bahagia akan ada banyak cobaan, akan ada banyak orang yang nyinyirin. Kalau saya sendiri pribadi, ya saya udah alhamdulillah udah cukup kuat dengan hal itu. Dari awal saya sama Dede dikata-katain, direndahin, diremehin, dibilang pansos lah apalah. Orang yang pansos sama saya, yang jelas-jelas pakai nama saya untuk menaikkan engagement-nya, untuk menaikkan YouTube-nya, itu nggak pernah saya katakan mereka pansos. Ya udah, itu kita saling berbagi keberkahan. Tapi saya dari awal kata-kata ini udah cukup kuat mental saya untuk nahan semua itu sebagainya gitu. Enggak lah. Ketika saya memutuskan untuk sama Dede, ya saya juga tahu background ini anak seperti apa, dan saya juga kasih tahu juga background saya seperti apa. Jadi kita terima masing-masing kekurangan kita, karena memang dalam konsep percintaan saya adalah kita harus mencintai kekurangan pasangan kita. Kalau kita cuma mencintai kelebihan pasangan kita, itu bakal singkat gitu, nggak bakal abadi. Soal ramalan juga dari awal dia juga udah bilang segala macem, mereka adalah settingan, saya dibilang memanfaatkan Lesti lah segala macem, tanpa dia tahu fakta sebenarnya gitu. Dia cuma bisa berasumsi. Memang benar ya, terbukti bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Jadi banyak orang yang kayak nggak kenal tapi sudah berani menjahat, sudah berani mengatakan ini itulah. Terbukti ketika Denny Darko dulu bilang kita settingan segala macam, setelah ketemu sama saya, kenal sama saya, sekarang dia udah mulai dukung hubungan saya gitu. Ya mungkin karena dia belum mengenal saya lebih jauh aja sih. Masih banyak lah yang namanya ketika kita menuju hari baik, niat baik, sesuatu yang baik, yaitu apalagi pernikahan gitu. Jelas-jelas dikatakan bahwa menikah adalah menyempurnakan separuh agama. Di saat itulah iblis, setan lagi gencar-gencar ya untuk menggoda kita, untuk merayu kita lah supaya kita mengurungkan niat kita. Tapi dan kalau kita mundur, kalau kita nyerah, ya pasti setan pasti bakal senang banget. Gini, aku pernah dan sering ini jadi patokan sih buat aku kata-katanya Bilar. Jadi kita memang settingan, tapi settingan dari Tuhan, dan sesuatu yang disetting oleh manusia itu tuh nggak bakalan awet. Dan saya tidak menyeting ini, saya serius sama Dede dan kita bakal melangkah ke depan gitu. Itu sih patokan banget sih kata-katanya dia, yang kalau misalkan nggak ngobrol di wawancara gitu. Kita mah lempeng sih keluarganya, jadi ya udahlah ya gitu. Kalaupun ada cekcokan ya udah, nanti juga habis sendiri gitu.